Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Wulandungo. Selamat datang di bulan April, bulan anugerah Tuhan bagi kita. Doa kita bersama di sepanjang tahun bulan April ini, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kita, sehingga kita dapat beraktivitas, melaksanakan segala rencana kita di sepanjang bulan April ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 6 sampai tanggal 12 April tahun 2025. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam bingkai tema penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah dari perenungan Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, mengapa Yudas Iskariot menyesal tetapi tidak bertobat? Yang ketiga, apa yang saudara pahami tentang uang darah jika dipersembahkan kepada Tuhan Allah? Saudara sekalian, mari kita masuk pada 3 pertanyaan ini. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah dari perenungan Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, ini pertanyaan yang sangat-sangat baik menolong kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, ketika kita mau menjawab pertanyaan ini, itu berarti kita harus menggali teks Alkitab ini agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, penyesalan itu sesungguhnya hal yang alami dalam kehidupan. Saya pernah melakukan itu, saudara pasti pernah melakukannya. Menyesal. Penyesalan itu soal rasa. Rasa kecewa dan rasa sedih. Rasa itu muncul ketika keputusan yang kita ambil di masa lampau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan saat ini. Penyesalan itu biasanya diikuti dengan rasa bersalah. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat Anda menyesal, biasanya di situ muncul rasa bersalah. Lalu dalam hati ataupun terucap, Anda mengatakan, andai kata dulu saya mengambil keputusan seperti ini, maka saya tidak akan menyesal seperti saat ini. Nah, penyesalan itu memang biasanya diikuti dengan rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak dapat kita kendalikan, itu bisa mengancam hidup kita. Bahkan nyawa kita bisa melayang jika kita tidak bisa mengendalikan rasa bersalah itu. Artinya karena rasa bersalah itu, kita mengambil tindakan yang salah, misalnya bunuh diri. Nah, hal ini yang terjadi pada Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot mengalami hal ini. Sebelum peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Yudas telah mengambil keputusan untuk menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nilai yang sejajar dengan seorang budak ketika budak itu dijual. Nah, apakah penjualan ini Yudas lakukan karena dia butuh uang? Apakah dia menjual Yesus karena motivasinya dia membutuhkan uang? Saudara, jika kita melihat tindakan Yudas setelah dia menjual Yesus, argumentasi ini tidak kuat. Ya, sebab setelah Yudas mengetahui keputusan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas
mendatangi mereka. Ya. Setelah Yudas tahu bahwa keputusan dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah membunuh Yesus, Yudas mendatangi mereka. Yudas mengatakan penyesalannya. Nah, hal itu dapat kita baca dalam Matius pasal 27 pada ayat yang keempat. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas menyesal. Aku telah menyerahkan orang yang tak bersalah. Itu kata Yudas. Tetapi apa jawaban yang diberikan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi? Mereka mengucapkan kalimat ini, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan sendiri. Saudara, Yudas mendatangi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan menyampaikan penyesalannya bahwa Yesus tidak berdosa dan dia telah melakukan kesalahan menjual Yesus. Tetapi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mengatakan itu urusanmu. Itu urusanmu. Engkau telah menjual Yesus. Selesai. Dan sekarang jika engkau menyesal, itu urusanmu. Nah, setelah mendapatkan perlakuan yang seperti ini, Yudas segera pergi ke bait suci, ke bait Allah, dan dia membuang uang itu ke dalam bait suci. Setelah itu, Yudas menggantung dirinya dan dia mati. Saudara, Yudas membuang uang di bait suci dan menggantung diri. Alasan Yudas menjual Yesus yang paling masuk akal adalah jika kita menggali asal-usul dari Yudas Iskariot ini, kita bisa paham tentang hal ini. Kata Iskariot artinya lelaki belati atau pria belati. Anda tahu belati? Ya, belati itu pisau. Lelaki belati itu arti dari kata Iskariot. Nah, ini menunjuk pada perilaku kaum Selot, sekelompok orang Yahudi yang sedang berjuang menggulingkan kekuasaan Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Nah, kemana-mana orang Selot selalu membawa belati. Jadi diindikasikan Yudas ini termasuk dalam kelompok orang Selot. Nah, kaum Selot sedang mencari figur mesianik yang dapat memimpin mereka untuk melawan penguasa Romawi. Nah, harapan itu sesungguhnya ada dalam diri Yudas Iskariot. Dan dia menaruh harapannya itu kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus dijual oleh Yudas, bagi Yesus sangat mudah untuk melepaskan diri dari orang-orang yang menangkapnya. Tidaklah sulit bagi Yesus untuk melawan penguasa Romawi dan membunuhnya. Bukankah Yesus punya kuasa? Badai laut ditenangkannya. Orang mati dibangkitkannya. Itulah kehebatan kuasa Yesus. Yesus punya kuasa untuk memberikan nasihat, membayar pajak kepada kaisar misalnya. Itu salah satu nasihat Yesus yang sungguh luar biasa bijaknya. Jadi, dengan kuasanya itu, Yesus bisa saja meloloskan diri dari sergapan orang-orang suruhan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Yesus mudah sekali jika dia mau melepaskan diri dari penyiksaan yang terjadi di rumah imam besar Kayafas dan di hadapan Pilatus. Dan Yudas menanti kesempatan itu. Yudas sedang menanti apakah Yesus akan melakukan itu. Kalau itu dilakukan oleh Yesus, Yudas pasti akan tampil dan mendukung apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Yesus tidak melawan. Yesus ikhlas ketika dirinya disiksa. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus ini mau memberontak terhadap
pemerintah Romawi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yesus akan menggunakan kuasanya untuk melepaskan dirinya dari penyiksaan yang sedang terjadi. Pada titik inilah Yudas sedih. Yudas kecewa. Dia benar-benar menyesal telah menjual Yesus. Sebab tujuannya menjual Yesus bukanlah supaya Yesus dibunuh, tetapi supaya Yesus menggunakan kekuasaan supranaturalnya melepaskan diri dari hukuman yang terjadi di rumah Imam Besar Kayafas maupun di hadapan Pilatus. Nah, jika itu terjadi, itu berita besar yang menghebohkan, dan bukan tidak mungkin kaum Selot akan berpihak pada Yesus dan menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Menarik, saudara sekalian, kalau kita memahami alur pikiran ini. Nah, Yudas menunggu saat itu. Yudas menunggu. Namun ketika Yesus tidak melawan, Yesus pasrah saja dan membiarkan dirinya disiksa. Yudas sangat kecewa dan sedih. Dia tidak sampai hati melihat gurunya, orang yang selama ini dihormati dan disanjungnya, mengalami penyiksaan keji. Yudas menyesali keputusannya dan dihantui rasa bersalah yang hebat. Yudas secara psikologis depresi. Dan pada akhirnya Yudas menggantung dirinya. Yudas bunuh diri dan mati. Dari sini kita paham pernyataan penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yang menyesal adalah Yudas. Darah orang yang tak bersalah adalah darah Yesus. Yudas telah menjual Yesus dan menyerahkannya kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Harapannya Yesus melawan dan menggunakan kuasanya untuk melepaskan diri. Ketika Yesus tidak melakukan itu, Yudas menyesal dan mengambil keputusan menggantung dirinya. Saudara, itulah yang boleh saya share melalui kesempatan ini, jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Mengapa Yudas Iskariot menyesal tetapi tidak bertobat? Ini menarik, saudara sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang menonton video ini pernah berpikir seperti itu. Mengapa Yudas hanya menyesal? Mengapa Yudas tidak bertobat seperti Petrus misalnya? Saudara, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang mendorong kita untuk menggali lebih dalam mengapa Yudas tidak tiba pada pertobatan. Saya mengajak kita memahami konteks kehidupan Yudas dan Yesus kala itu. Yudas itu murid, gurunya Yesus. Dan Yesus bukan sekedar guru, dia juga telah menaruh kepercayaan kepada Yudas. Untuk itu, Yudas mendapatkan kepercayaan sebagai pemegang uang kas yang dapat kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 12. Jadi Yudas itu adalah orang kepercayaan Yesus. Nah, ketika Yudas menjual Yesus, ini merupakan tindakan yang mengejutkan. Para murid tentu saja marah besar. Yesus disakiti hatinya. Dan cerita yang berkembang di antara orang yang mengikuti Yesus atau yang bersimpati dengan pelayanan Yesus tentu saja dipenuhi amarah terhadap Yudas. Bagaimana mungkin orang yang selama ini berbuat baik kepadanya? Bagaimana mungkin orang yang selama ini menaruh kepercayaan kepadanya, kemudian dia berlaku tidak baik kepada Yesus? Dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus. Itulah diskusi yang terjadi di kalangan orang-orang yang bersimpati pada Yesus ataupun yang mengikuti Yesus. Ada kemarahan yang sangat besar dialamatkan kepada Yudas. Yudas
Ibarat kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Dia telah berlaku tidak pantas, tidak etis untuk guru yang selama ini mengajarnya. Murid kok jual guru? Orang kepercayaan kok mengkhianati tuannya? Itulah perbincangan yang terjadi di kalangan orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus dan menyaksikan segala kebaikan Yesus yang dialamatkan kepada murid-muridnya. Nah, percakapan yang sedemikian ini pasti terjadi. Dan percakapan ini semakin panas ketika mereka mendengar Yesus semalaman disiksa di rumah imam besar Kayafas. Dan hal ini menyulut kemarahan yang besar kepada Yudas. Saudara, ketika Yudas tahu Yesus hendak dihukum mati, Yudas mendatangi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Perbedaan sikap terlihat di sini. Berbeda dengan sebelumnya, para imam dan tua-tua Yahudi butuh Yudas dan mereka bersikap manis kepada Yudas. Tapi kali ini, sikap mereka sebaliknya. Saat Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Seharusnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini berempati kepada Yudas. Karena Yudas telah mengatakan Yesus tidak bersalah. Tetapi apa reaksi dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi? Dengan keras mereka berkata, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Saudara, di sini kita melihat sikap yang tidak respek dan tidak peduli kepada Yudas. Jadi Yudas benar-benar terjepit. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak peduli lagi kepadanya. Dan untuk kembali ke komunitasnya, Yudas sudah tidak nyaman lagi. Kini Yudas benar-benar sendirian. Rasa bersalahnya begitu hebat. Dia kehilangan kawan dan benar-benar kesepian. Pada akhirnya Yudas kehilangan keseimbangan diri dan memilih menggantung diri. Yudas berakhir hidupnya dengan menggantung dirinya. Nah, pertanyaan kita di sini, mengapa Yudas menyesal dan tidak bertobat? Secara psikologis, Yudas depresi. Dia butuh orang yang mau mendengar atau mendampinginya. Untuk keluar dari kondisi batin yang sedemikian ini tidaklah mudah. Pada akhirnya, Yudas ingin bebas dan mau menebus kesalahannya dengan menggantung diri dan mati. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Yudas ini. Yudas tidak bertobat karena Yudas tidak dapat melepaskan diri dari rasa bersalahnya. Yudas mengalami konflik batin yang hebat, dan itu yang mendorongnya untuk segera mencari jalan pintas bunuh diri. Di sisi lain, kita diingatkan, jangan sakiti orang baik, sebab dampak psikisnya sangatlah berbahaya bagi keseimbangan kondisi batin kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Apa yang saudara pahami tentang uang darah jika dipersembahkan kepada Tuhan Allah? Saudara, mari kita pahami dulu apa itu uang darah. Uang darah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan uang yang diperoleh dengan tindakan merugikan orang lain. Misalnya, dengan penindasan dan kekerasan. Uang darah merupakan sebutan bagi uang yang didapatkan dengan cara yang tidak etis, yang didapatkan dengan cara yang tidak manusiawi, yang didapatkan dengan cara yang tidak sah. Itu uang darah. Dalam konteks sekarang, uang darah itu sering digunakan untuk menggambarkan uang yang diperoleh dari hasil menjual manusia, mengeksploitasi sumber daya alam, ataupun didapatkan dari konflik atau perang. Nah, dalam konteks Matius 27 ayat 1-10,
Uang darah digunakan oleh imam-imam kepala sebagai sebutan untuk uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan Yesus. Nah, pertanyaan sekarang, bolehkah uang sedemikian ini dipersembahkan kepada Allah? Saudara, sebelum kita menjawabnya, kita harus paham dulu apa itu persembahan. Persembahan adalah pemberian sembah atau hormat kepada Allah. Karena sifatnya sembah atau hormat, maka uang yang kita persembahkan pun harus kudus. Artinya, uang itu diperoleh dengan cara yang sah, cara yang etis, cara yang manusiawi. Sebab apa yang kita persembahkan itu merupakan tanda rasa hormat kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 kita diajarkan, ada 3 unsur yang sangat penting yang saling berkait sebagai pondasi dalam hal memberi persembahan. Persembahan itu harus hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi, ketika uang seperti yang diperoleh oleh Yudas, yang kemudian dibuangnya ke bait suci, uang itu diperoleh dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, karena cara mendapatkannya tidak berkenan di hadapan Allah, maka uang yang semacam ini tidak bisa dijadikan persembahan kepada Allah. Tidak bisa dijadikan sebagai ungkapan sembah kita, ungkapan hormat kita kepada Allah. Mari saudara sekalian kita tularkan pemahaman ini, sehingga persembahan dalam wujud uang benar-benar kita persiapkan dengan baik. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Selesai sudah tanggung jawab saya untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.